kembali lagi bersama saya Salma Kairia Putri, NIM 20002-107. Saya berasal dari jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, mahasiswi dari Universitas Negeri Padang. Dan seperti biasa, kita setiap minggu akan membahas satu topik yang berbeda, masih dalam konteks organisasi, melihat bagaimana persoalan komunikasi yang terjadi yang ada kaitannya dengan lembaga secara keseluruhan pada kondisi pekerjaan yang secara langsung ataupun tidak akan memberikan dampak pada persoalan kinerja di sebuah lembaga organisasi atau perusahaan. Dan untuk kali ini kita akan melihat bagaimana persepsi Anda, persepsi saudara, atau pemanfaatan sebuah lembaga terhadap komunikasi yang disebut sebagai komunikasi publik. Yang menjadi pertanyaan dasar adalah sebenarnya komunikasi publik ini apa? Apa yang membedakan komunikasi ini atau komunikasi publik tersebut dengan komunikasi yang lain seperti komunikasi kelompok kecil, komunikasi interpersonal, dengan komunikasi akan kita bahas pada pertemuan untuk hari ini. Kalau dari sisi konsep komunikasi pada prinsipnya sama, proses pertukaran informasi, proses penyampaian message dari satu orang, dari suatu sumber kepada orang lain, atau kepada lawan bicara, atau kepada pihak yang kita sebut sebagai komunikan. Untuk komunikasi publik, pertukaran pesan yang dimaksud adalah sejumlah dengan yang kadang-kadang sejumlah orang, maksudnya sejumlah komunikan yang kadang-kadang batasannya agak sulit, mesti memang tidak seluas komunikasi massa dan sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau termasuk mereka di luar organisasi ini yang disebut sebagai komunikan dari komunikasi publik tadi. Sejumlah bisa berarti kalau komunikasi kecil itu antara 5 sampai 7, maka yang lebih daripada itu kita menyebutkan komunikasi publik. Bisa 10, 20, 50, bahkan 100, berapa ratusan orang. Dan juga komunikasi publik bisa dilakukan secara tatap muka maupun melalui media. Yang jelas tipe komunikasi publik ini adalah sebagai monologikal, yang karena hanya seseorang yang biasanya terlibat dalam mengirimkan pesan kepada mereka yang kita sebut sebagai publik. Artinya, kenapa monologikal? Karena si sumber yang kita sebut sebagai komunikator itu adalah satu pihak atau satu orang. Biasanya memang dalam konteks ini hanya satu orang yang terlibat sebagai komunikator yang akan menyampaikan pesan kepada para komunikan yang kita sebut sebagai publik tadi. Ada beberapa kondisi, beberapa hal yang membedakan komunikasi organisasi publik ini dengan beberapa komunikasi jenis lain, seperti yang disebutkan di awal tadi. Apakah komunikasi interpersonal? Namanya komunikasi kelompok kecil. Misalnya kita bisa lihat dengan kelompok kecil, komunikasi publik biasanya berorientasi pada si sumber, pada si komunikator, pada pembicara. Sedangkan pada komunikasi interpersonal atau termasuk kelompok kecil itu terdapat hubungan timbal balik, artinya selevel atau sama di antara pembicara dengan si penerima, antara si komunikator dengan si komunikan. Komunikasi dua arahnya seimbang. Dan pada komunikasi organisasi publik atau komunikasi publik ini, si pembicara cenderung menguasai atau mendominasi hubungan. Dan pada komunikasi publik, mereka yang terlibat sejumlah besar orang, sedangkan pada komunikasi interpersonal itu ada 2 orang atau 3 orang. Dan komunikasi yang kita sebut kelompok kecil tidak lebih dari 5 sampai 7 orang sebagai penerima, maksudnya. Jadi kelompok kecil 5 sampai 7 orang, kalau interpersonal ya 1 sampai 2 orang. Sementara komunikasi publik sejumlah orang. Apa membedakan komunikasi yang lain antara komunikasi publik dengan komunikasi interpersonal ataupun komunikasi kelompok kecil? Selain yang dua tadi kita sebutkan,
Yang paling jelas perbedaan keduanya adalah pada komunikasi publik memang sangat kurang kita melihat adanya interaksi-interaksi secara langsung antara komunikator dengan komunikan, antara pembicara dengan penerima pesan. Nah, hal ini menjadikan kurangnya interaksi secara langsung antara kedua belah pihak ini, sehingga seakan-akan si pendengar lebih hanya berfungsi sebagai penerima saja atau mendengar. Memang akan sulit melakukan interaksi secara langsung antara satu orang dengan sejumlah orang yang ada di depan kita. Semakin banyak jumlahnya, maka orientasi terjadinya feedback secara langsung di antara kedua belah pihak semakin kecil. Yang keempat, bahasa. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi publik jauh lebih umum dibandingkan dengan komunikasi interpersonal. Karena kita bersentuhan dengan satu dengan dua orang, maka kita dituntut untuk mengenali lawan bicara lebih jauh, termasuk dengan komunikasi kelompok kecil. Tetapi komunikasi publik yang terindikasi dengan sejumlah orang atau banyak orang yang kita sulit sekali memprediksi mereka atau mengenali mereka satu persatu, maka kita ambil garis tengah, titik tengahnya untuk menggunakan bahasa-bahasa, istilah-istilah yang jauh lebih umum yang memungkinkan untuk dipahami dan dimengerti secara umum pula oleh banyak orang. Paling tidak inilah gambaran 4 yang bedain antara komunikasi publik dengan sejumlah komunikasi lain, termasuk komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok kecil. Setelah ini kita akan melihat bagaimana tujuan penggunaan komunikasi publik ini. Pasti ada maksud kenapa seseorang, kenapa sebuah lembaga, kenapa organisasi memanfaatkan komunikasi publik ini dalam proses interaksi untuk menyampaikan message atau pesan dari lembaga tersebut kepada sejumlah orang yang boleh. Jadi orang yang dimaksud dengan sejumlah orang yang dimaksudkan itu yang kita sebut sebagai komunikan atau publik itu adalah mereka-mereka yang menjadi klien, yang menjadi konsumen, yang menjadi target market dari lembaga atau perusahaan kita. Baik teman-teman mahasiswa, sekarang kita lihat apa sebenarnya tujuan sebuah lembaga atau sebuah organisasi memilih untuk melakukan komunikasi publik dibandingkan komunikasi-komunikasi yang lain. Yang jelas gini, secara umum komunikasi publik utamanya dilakukan oleh sebagian besar lembaga, oleh perusahaan adalah dalam rangka memberikan informasi kepada sejumlah orang, masyarakat, sejumlah besar orang, maka kita serta sebut sebagai komunikasi publik. Mengenai apa? Mengenai organisasi, misalnya mengenai aktivitas lembaga, aktivitas perusahaan, termasuk produk dan hasil produk dari organisasi ini agar diketahui oleh sekaligus orang dalam sekali waktu. Jadi akan menghemat energi, menghemat waktu, barangkali juga akan menghemat biaya. Selain itu, komunikasi publik sebenarnya juga memiliki tujuan untuk menjalin hubungan antara organisasi dengan masyarakat atau dengan mereka-mereka yang ada di luar organisasi. Dan komunikasi publik juga sebenarnya kalau kita coba analisis lebih jauh, itu digunakan untuk memberikan hiburan kepada semua orang yang disinyalir sebagai mereka-mereka yang punya dampak dan memberikan dampak atau terkena dampak akan hadirnya lembaga atau organisasi kita di tengah-tengah mereka. Dan tujuan-tujuan itu sebenarnya satu sama lain berhubungan dan sulit untuk dipisahkan. Di samping adanya tujuan umum, juga terdapat tujuan khusus yang perlu sebenarnya ditetapkan oleh lembaga atau perusahaan, dan tentu saja lembaga itu sendiri yang paling paham apa tujuan secara khusus sehingga dipilihnya atau dilaksanakan komunikasi publik ketika ingin menyampaikan sebuah informasi kepada masyarakat, dan tujuan-tujuan khusus ini dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan dalam kalimat yang lengkap. Apakah ini akan dimanfaatkan dalam bentuk komunikasi tertulis?
ataupun komunikasi secara langsung. Ini kaitannya dengan tujuan. Kemudian akan muncul pertanyaan, ada pentingkah tidak sih? Kenapa komunikasi publik dalam organisasi ini dilaksanakan atau dipilih oleh lembaga? Organisasi sebagai sistem terbuka dengan lingkungan luarnya yang mau tidak mau akan terlibat secara langsung, akan punya hubungan suka atau tidak suka, terutama dengan apa? Dengan badan atau lembaga lain yang berpengaruh kepada kehidupan organisasi tersendiri. Mau tidak mau, hubungan ini harus dibina, diorganisir secara baik. Sekarang kebanyakan organisasi atau lembaga atau perusahaan merasa penting untuk mengadakan bagian hubungan masyarakat dalam organisasinya untuk menangani berbagai macam kasus, berbagai macam persoalan terkait dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan apa? Dengan promosi krah, promosi lembaga perusahaan atau produk yang mereka hasilkan, terkait dengan penyiaran, kajian-kajian khusus, berbagai macam pertunjukan. Maka salah satu dari tujuan komunikasi publik tadi untuk memberikan hiburan dan termasuk persoalan yang kita anggap sepele. Misalnya persoalan dharma wisata ini penting. Nah, kebanyakan organisasi sudah menyadari persoalan ini pentingnya komunikasi publik yang telah memiliki berbagai macam program yang seharusnya sudah direncanakan dan didesain sedemikian rupa sejak awal. Hal ini dapat kita lakukan, dapat kita lihat dengan banyaknya sekarang kita jumpai di berbagai media yang digunakan untuk alat oleh lembaga dalam rangka proses komunikasi publiknya, seperti brosur, misalnya majalah, surat kabar, surat-surat edaran, poster, dan lain sebagainya. Baik teman-teman mahasiswa, sekarang kita coba kenali bagaimana sebenarnya langkah-langkah yang seharusnya Anda lakukan sebagai bentuk persiapan kalau seandainya nanti ini Anda ada dalam sebuah lembaga, Anda sebagai pengambil keputusan, kebijakan, untuk memutuskan bahwa komunikasi publiklah yang dipilih untuk menjadi alat penyampaian informasi ataupun terkait dengan ihwal perusahaan atau lembaga kepada kebanyakan publik yang menjadikan klien Anda. Secara umum yang namanya komunikasi publik, karena dia lebih kecil bentuknya, interaksinya, sehingga hampir sebagian besarnya bentuk dari komunikasi publik ini adalah presentasi. Nah, apa langkah-langkah yang mesti kita lakukan secara garis besar dalam mempersiapkan presentasi komunikasi publik berdasarkan analisis pendengar? Jadi, orientasi dari komunikasi publik harus berdasarkan orientasi pendengar. Artinya, orientasi komunikan, orientasi publik, orientasi siapa yang menjadi publiknya, kita sebagai tujuan dari komunikasi itu dilakukan. Yang pertama, langkah-langkah persiapannya itu adalah si pembicara yang menjadi sumber atau komunikator dari lembaga atau perusahaan yang sudah ditentukan atau dipilih. Ini sudah harus menentukan dengan seksama siapa yang menjadi pendengarnya atau siapa yang akan mendengarkan atau siapa yang menjadi publik penerima pesan yang akan disampaikan tadi. Si pembicara harus menjawab pertanyaan ini sebelum ia mengumpulkan berbagai macam data atau mempersiapkan presentasi untuk materi yang akan disampaikan pembicara. Hendaknya dapat mempelajari berbagai macam cara berapa besarnya pendengar dan bagaimana latar belakang mereka, termasuk latar belakang demokratif dan psikologi mereka. Setelah itu baru memilih topik yang diduga dan disukai oleh pendengar. Nah, untuk informasi lebih banyak mengenai pendengar, mungkin si pembicara atau si sumber ini bisa melakukan interview awal dengan beberapa orang yang kira-kira mengetahui, yang kira-kira mengenal tentang keadaan pendengar atau mungkin membaca mengenai
perspektif dari pendengar, calon dari publik yang akan kita temui sebagai komunikannya kita. Kemudian kedua apa? Si pembicara atau si komunikator yang sudah dipilih ini haruslah punya data, sehingga dia harus mengumpulkan sebaik mungkin data tentang si pendengarnya, data tentang si publik, dan setelah itu dia harus belajar tentang sikap dan karakteristik mereka. Sehingga apa? Mereka adalah orang-orang yang diprediksi bisa dikenali, sehingga si pembicara seakan-akan menjadi bagian dari si pendengar ini kan. Kata orang tidak kenal maka tak sayang, maka tak cinta. Dengan mengenali si pendengar, dengan mengenali karakteristik mereka, kita masuk dengan strategi-strategi yang mungkin cocok dengan mereka. Kemudian yang ketiga apa? Si pembicara ini seharusnya punya tulisan atau justru menulis paper terkait dengan posisi-posisinya, akan menjelaskan bagaimana reaksi pendengar menurut pikirannya. Jadi ada analisis-analisis tertulis. Ini bagi pemula ini penting. Kalau memang sudah punya pengalaman banyak, it's okay. Tapi paling tidak ketika memulai ini perlu analisis tertulis, sehingga kita tahu dalam prospek ini kita harus melakukan apa. Ketika kondisi ini terjadi, kemudian kita akan masuk dengan cara apa. Selain itu, langkah-langkah yang harus dipersiapkan adalah berdasarkan informasi pada apa yang kita tulis, kan? Itu dari sumber-sumber yang kita peroleh. Hendaknya pada apa yang kita tuliskan itu dari sumber-sumber yang kita peroleh, hendaknya kita punya garis-garis atau membuat garis-garis atau poin-poin dari inti dari konten yang akan kita perbincangkan. Poin 1 nanti bicara apa, di jam segini nanti kan kita bicara apa. Karena semua orientasi itu ada di kita, si pembicara, waktu akan lebih banyak ada di kita. Ya, karena memang tingkat reaksi saling TikTok dalam komunikasi tidak akan terjadi, lebih banyak orientasi kepada kita sebagai sumber utama. Jadi teman-teman mahasiswa, kalau kita coba simpulkan sebenarnya langkah-langkah apa yang kita lakukan sebagai bentuk persiapan dari komunikasi publik yang akan kita laksanakan. Sebelum itu, dalam proses eksekusinya, artinya secara umum sama dengan komunikasi pada umumnya. 1. Ada tuntunan bahwa kita harus punya produk yang baik tentang apa yang kita sampaikan, dan semua itu didesain, ditulis, ada poin-poin khusus. Nanti saya bicara apa, di jam berapa, di bagian sini nanti akan ngomong apa. Dan yang kedua adalah mengenal dengan cukup baik siapa yang menjadi target, siapa yang menjadi publik, sehingga apa karakteristik mereka bisa kita dalamin, mereka kita bisa pahamin, sehingga komunikasi yang terjadi pada kita bisa masuk dalam konteks equal berdasarkan siapa yang menjadi target dari pendengar. Jadi secara umum komunikasi itu sama saja. Untuk bisa efektif, kita harus masuk di area calon pembicara, kita calon pendengar. Kita semakin kita kenal dengan mereka, semakin kita tahu akan masuk dengan strategi atau cara komunikasi yang bagaimana. Sama saja misalkan berbicara dengan anak kecil gimana, berbicara dengan orang yang lebih muda gimana, dengan orang yang lebih tua gimana, berbicara dengan konsekuensi tertentu dan kemampuan dengan keterbatasan tertentu. Ada sesuatu, ada strategi yang mesti kita desain dan kita ubah. Penyampaian komunikasi publik ada masalah, ada mesti kita pikirkan di mana persiapan presentasi yang baik itu hendaklah diikuti dengan cara penyampaian yang baik pula, sehingga memungkinkan komunikasi itu menjadi lebih efektif dilakukan. Dan ini yang seringkali dilupakan oleh banyak orang. Dan kualitas penyampaian presentasi dalam proses persiapan itu adalah secara lisan ataupun tertulis.
ditentukan oleh pesan yang sengaja dimaksudkan oleh pesan yang tidak disengaja. Ini menjadi berbeda, pesan yang disengaja atau pesan yang tidak disengaja didesain sedemikian rupa sehingga dalam proses penyampaian kepada publik menjadi lebih jelas, sehingga memang sudah ada kop-kop yang dipersiapkan oleh kita. Jadi balik ke kondisi komunikasi secara umum, bahwa untuk sampai ke tahap efektif tidak hanya sebuah komunikasi sangat ditentukan oleh siapa komunikator. Kalau komunikatornya orang sudah terbiasa, tahu persis dengan siapa dia berhadapan, message yang akan disampaikan, bagaimana cara menyampaikannya, waktunya, tempatnya, kondisinya, keadaannya, semua masuk dalam literasi berpikir untuk kemudian dia melakukan satu strategi khusus. Kalau begini, maka ini eksekusinya. Kalau seperti ini keadaannya, maka harus ini didesain sedemikian rupa, ini diperbaiki. Maka semakin baik persiapan, maka yang akan kita hadapi bukan satu atau dua orang, tapi banyak orang, sejumlah orang dengan segala karakteristik yang berbeda-beda. Maka semakin Anda kenal dengan kondisi-kondisi ini, dengan calon-calon publik yang menjadi target atau menjadi komunikan Anda, semakin mempermudah Anda melakukan presentasi atau melakukan komunikasi publik dengan mereka. Nah, pembicara dalam konteks ini bertanggung jawab memberikan presentasi yang berharga, yang punya nilai, dan areal ini memungkinkan atau memaksa si pembicara untuk bertanggung jawab menyampaikan presentasinya, ide-idenya, informasinya seefektif, dan untuk menyampaikan presentasi lisan secara langsung ada banyak hal yang mesti diperhatikan dan dipersiapkan. Kita lanjutkan apa yang tadi saya janjikan, bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang harus dipersiapkan, bahkan yang harus dilakukan oleh si pembicara dalam komunikasi publik, dan ini memang harus dipertimbangkan sedemikian rupa. Yang pertama adalah persoalan kontak mata, dan ini sebenarnya juga strategi secara umum dalam komunikasi apapun, interpersonal, kelompok kecil, komunikasi massa yang tanpa batas, calon pendengarnya atau publik dan komunikasi publik secara umum juga sama, kontak mata. Meski dengan sejumlah orang kita memang tidak dituntut untuk memperhatikan satu persatu, tapi kontak mata sebagai bentuk interaksi kita dengan mereka, kalau bisa, artinya satu bagian mereka duduk di depan, yang di tengah, di belakang, itu tetap kita sorot sebagai bentuk kalau kita memperhatikan mereka. Kontak mata ini adalah teknik komunikasi nonverbal, sehingga memang dimanfaatkan hampir di seluruh bentuk komunikasi demi mencapai titik klimaks dari efektivitas komunikasi yang kita inginkan. Salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang kita manfaatkan melalui kontak mata ini sangat membantu sebenarnya. Membantu kita sebagai pembicara dalam menjelaskan berbagai macam ide kepada pendengar untuk menyampaikan bahwa inilah pentingnya, ini perlunya, maka melalui kontak mata ada sesuatu yang kita sampaikan, ini yang harus kita tekankan. Itu akan berbeda ketika kita itu tidak berbicara sama sekali, kosong, apalagi tidak memberikan sentuhan kepada pendengarnya. Kita pada saat presentasi dilakukan, di samping mempunyai kekuasaan yang membujuk ini mata kuliah, mata ini persoalan kontak mata, membujuk kontak mata juga membantu kita menjaga perhatian mereka, sehingga kita bisa tahu pada saat kapan kita sebenarnya sudah ditinggalkan oleh pendengar. Jangan terlalu untuk meyakinkan orang akan selalu memperhatikan kita dengan klimaks waktu yang sangat panjang.
Secara psikologi, manusia itu punya keterbatasan untuk bisa fokus pada seseorang, apalagi ketika yang menjadi pembicara tidak terlalu menarik. Apakah menarik dari sisi tampilan, menarik dari sisi voice, apalagi menarik tidaknya tergantung pada poin-poin yang dibicarakan atau yang disampaikan. Jadi kontak mata membantu kita menjaga perhatian pendengar pada saat kapan kita masih break untuk kemudian memberikan satu konteks tertentu untuk meng-hire kembali keadaan tetap enak, tetap terjaga bahwa komunikasi ini masih aman. Apakah melalui tanya jawab atau ya tergantung strategi kepada si pembicara untuk kemudian setelah refresh diulang kembali atau dilanjutkan kembali tentang apa yang kita presentasikan. Seorang pembicara yang berhasil sebenarnya harus mampu, dan ini menjadi hukum komunikasi, mampu menjaga kontak mata dengan pendengarnya. Dan untuk mendapatkan hubungan dengan lawan bicara, dengan pendengar, kita dalam komunikasi publik ini, si pembicara harusnya menjaga kontak mata langsung dengan pendengar. Kalau di teori sekitar 75%, tapi menurut saya seharusnya 100% dijaga dengan baik. Pada saat kapan? Pada saat orang sudah mulai meninggalkan perhatian ke kita dengan ngobrol, sudah teralih perhatiannya untuk melakukan hal-hal tertentu, keluar masuk sudah sangat banyak, atau sudah mulai menguap, ngantuk, segala macam. Pada saat itu menjadi indikasi kita untuk melakukan sesuatu. Nah, ini yang disebut sebagai salah satu dari manfaat kontak mata tadi adalah untuk menjaga perhatian audiens. Yang kedua adalah person vocality, dan ini terkait dengan kecepatan berbicara, modulasi, nada suara, irama suara, dan ini menjadi sangat penting termasuk penekanan pada kata-kata tertentu dan bagaimana Anda memainkan modulasi suara dan menyampaikan sesuatu. Memberikan, kalau dalam bahasa tertulis itu ada kalimat-kalimat yang mesti Anda bold. Bagaimana menyiasatinya sehingga itu menjadi satu statement bahwa Anda menyampaikan presentasi Anda tidak dalam konteks yang datar, tidak menarik, atau seperti robot. Dan ini yang membedakan orang yang mempunyai jam terbang ketika berkomunikasi di depan publik, ketika ada di depan audiens. Ketika ada di depan audiens, kemampuan public speaking untuk bisa meyakinkan orang melalui vokalik dengan suara yang enak, dengan kecepatan berbicara yang tepat, dengan nada dan irama yang enak, ini seperti bernyanyi karena sebuah lagu itu dinamikanya sangat-sangat luar biasa. Ada yang sangat rendah, ada yang halus, tinggi rendah, tiba-tiba refren, kita diayunkan pada kondisi tertentu, dan itu membuat rasa itu menjadi muncul. Karena mustahil sebuah lagu atau sebuah nyanyian itu dengan irama yang begitu aja, dari A sampai selesai seperti itu. Jugalah sebenarnya presentasi atau sebuah komunikasi yang enak persis seperti sebuah lagu, karena berbicara dan berkomunikasi itu juga ada sebuah seni. Jadi semakin piawai seorang, semakin tinggi jam terbangnya, nyaman, dan semakin enak buat kita mendengarkan. Dan yang ketiga adalah persoalan ketetapan. Satu presentasi atau sebuah presentasi yang disampaikan oleh seseorang dalam situasi informal misalnya, atau dalam suasana rileks, maka penyampaian presentasi hendaknya disesuaikan dengan situasi itu. Begitu juga sebaliknya. Dalam jam-jam yang sulit, misalnya jam siang, pada saat orang barangkali belum semuanya bisa menikmati makan siangnya, jam-jam mengantuk, pada jam-jam tertentu apa yang harus
dilakukan supaya mendapatkan rasa prihatin dan keinginan orang untuk mendengar dan melihat kita. Jadi tidak bisa kadang-kadang presentasi pada saat pagi siang ini akan berbeda. Pada jam siang yang panas, barangkali orang masih lapar, kondisi emosional tidak stabil, akan berbeda dengan presentasi dilakukan pada malam hari atau pagi hari. Pada saat semangat, orang masih sangat tinggi, jadi tuntutan presentasi pada jam-jam kritis itu 2 kali lipat membutuhkan energi dan strategi dalam menyampaikan sebuah presentasi. Nah, sebagai pemula, barangkali ini seringkali terlupakan atau tidak dipikirkan. Kita cenderung kalau yang pemula ini lebih memikirkan bagaimana inti dari atau konten dari presentasi kita saja. Bagaimana ini bisa disampaikan secara cepat dan selesai tanpa memikirkan audiens kita, memikirkan pendengar kita dalam kondisi apa. Pada fokus utama untuk bisa sampai ke pesan itu efektifnya komunikasi sampainya message yang kita ingin utarakan sangat tergantung pada pengenalan kita siapa audiens dan pada saat kapan komunikasi atau presentasi itu disampaikan. Semuanya memberikan pengaruh satu sama lain. Artinya apa? Banyak yang memang dipikirkan, banyak yang harus disiapkan karena satu sama lain yang memberikan pengaruh terhadap efektivitas komunikasi yang kita berikan. Dan yang terakhir adalah soal perencanaan. Ingat, perencanaan kunci strategi yang terbaik dalam sebuah komunikasi adalah mendesain rencana komunikasi ini secara tepat dan detail. Oleh karena itu, sebelum menyampaikan presentasi, kita atau Anda seharusnya lebih dahulu membuat perencanaan yang matang. Misalnya, memilih topik yang tepat, mendesain siapa pendengarnya, mengenali mereka, bagaimana strategi komunikasi dilakukan, kapan dilakukan, dan seharusnya bagaimana eksekusi yang harus Anda buat. Berapa lama Anda melakukan itu, kapan tanya jawab diberikan, itu Anda desain sedemikian rupa. Kalau bisa Anda plan pinnya, kalau ini terjadi maka harus Anda lakukan, kalau ini terlupakan maka ini harus diperbaiki. Baik, saya pikir demikian untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan memberikan masukan yang cukup baik buat saudara semuanya. Saya Salma Khairia Putri, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.